ini harus segera terungkap. Atas nama apa, atas dasar apa. Beban beratnya adalah dua. Satu, ketika seorang ibu diduga menelantarkan anaknya, lalu anak tersebut hidupnya, mohon maaf, diduga terlunta-lunta, sehingga menumpang di rumahnya Ibu Juliana Fernandez, Eda, dan Loves, ini satu keluarga. Lah, orang ini tahu perkembangannya. Nah, lalu sekarang ibu itu bilang, maminya si Loli bilang itu anak gua dibohong. Emang bisa begitu? Nah, lalu pengacaranya ngomong kemarin, saya senyum-senyum terus sampai saya nggak marah, terus istri saya bilang nggak usah direspon. Begini, ini orang ya, kalau dia pengacara profesional, ya saya nggak pernah lihat tuh ada tim dia kok sendiri aja sepahami itu. Kalau kita pengacara yang sudah ini, yang paling nggak ada staff, sehingga ada masukan yang diberikan gitu loh. Jangan kita berbuat sendiri, kita maju sendiri gitu. Bukan tidak bisa, tapi kan saya melihat banyak statementnya yang ngawur gitu. Contoh, dia mengatakan bahwa kalau saksi dari luar negeri, nah, itu nggak mungkin bisa, karena harus ada stempel apa, tanda tangan cap basah, nggak mungkin bicara dengan kamera. Ini bukan sidang perdata, ini sidang pidana. Sidang pidana, Zoom sering. Keluar negeri ya, kalau rangkaian peristiwa hukumnya ada di sana, ya diperiksa. Kasusnya Jessica, pidana. Pak Kapolda Metro pada waktu itu, Pak Tito, kalau saya nggak salah, dengan Krisnamurti dan Krimun berangkat. Dan kita bisa mendatangkan, bisa juga tidak didatangkan. Sekarang kan zaman teknologi canggih. Nah, kalau memang bisa Zoom, seperti kamu dengan saya. Kita sekarang nih, saya di kamera, kamu di kamera. Apakah yang saya katakan ini tidak berkekuatan hukum? Apakah yang saya katakan ini sebuah kebenaran atau rekayasa? Kan tetap harus ada pertanggungjawabannya juga. Lah, kalau kami itu sudah datang ke penyidik, sudah buat surat, itu sudah dilampirin. Data pribadi Ibu Juliana Fernandez ini, ya, ID card, Emma, Eda juga, Lopez juga, dan kita koordinasi. Dan penyidik sudah mengatakan oke, akan diperiksa. Anda harus diceritakan dari awal. Gitu. Bagaimana seorang Loli berangkat ke UK, sampai di UK 3 bulan, katanya ya, kemudian tidak dikirim belanja oleh maminya, kemudian dia berhenti sekolah, kemudian dia terlunta-lunta, berpacaran dengan inisial A, kemudian dia curhat kepada Eda, kemudian Eda dan keluarganya menerima dia. Diperlakukan dengan baik, dimasukkan lagi sekolah. Jadi nggak usah dibilang itu sekolah nomor 1 terbaik, enggak. Menurut Ibu Juliana ke saya, sekolah tempat Loli itu adalah Taunton. Sekitar 45 menit. Lebih dari 45 menit ke sana. Jadi kalau dibilang berkelas, tidak berkelas, bukan itu sebetulnya materinya. Sekarang anak itu sekolah tidak dibiayai. Alasannya apa? Kalau versi Loli kepada Eda dan Ibu Juliana, karena dia tidak mau membuat postingan dalam bentuk live menjelek-jelekan, mohon maaf, X-nya NM, yaitu inisial AD. Dia nggak mau. Nah, kemudian kita nggak tahu apa yang terjadi antara ibu dengan anak ini, tapi anak ini kan sudah diterima dengan baik, tiba-tiba dimaki-maki sama NM. Lolinya malu, dia keluar. Nah, Ibu Juliana panggil polisi, cari, dapat, masukin lagi ke rumah. Tapi karena diributin lagi, ya udah dia pindah, dan dia saat yang bersamaan dia pacaran dengan Fadel. Dan Fadel menampung dia sampai akhirnya pulang ke Indonesia. Lah, ini kan satu rangkaian, masa dipotong? Kan dimulai dari mana? Percintaan Loli dengan Fadel dimulai ketika Loli berada di UK. Di UK di mana? Di kediaman Ibu Juliana Fernandez. Di kediaman Eda. Di kediaman Lopez. Lopez ini anak laki-laki dari Ibu Juliana. Di situ mereka bertemu. Ya dimulai dari situ.
Pacaran LDR-nya dari situ. Polisi harus menggali itu. Jadi bukan ujuk-ujuk tiba-tiba sampai ke Indonesia pacaran. Jadi kadang-kadang kalau pengacara-pengacara ini sembarang ngomong, sok ngajari lagi. Pidana lah, perdata lah. Loh kalau begitu kalian dengan saya ini buat apa kita wawancara? Bagaimana dengan persidangan pidana yang by Zoom, apa itu dibatalkan? Harus tanda tangan cap basah. Tanda tangan itu kan bisa melalui persetujuan yang disampaikan lewat kuasa hukumnya. Atau bisa dikirimkan fisiknya ke UK. UK kirim kemari, apa masalah? Dan Ibu Juliana Fernandez itu dulu orang Timur Timur. Dan dia mengerti bahasa Indonesia dan dia tahu Indonesia. Jangankan orang Timur Timur yang domisili yang mantan Indonesia misalnya. Bisa saja yang orang luar negeri kita bawa. Demi terangnya peristiwa hukum. Terus kenapa? Kenapa kok dibilang seolah-olah kita ini bodoh semua, kau yang pintar. Pintar apanya? Ya, saya tegur dan Fahmi ini saya lihat ya, saya tahu semua. Saya tahu semua. Saya yang tahu barang buktinya, saya yang tahu perkembangannya. Kau ya, jangan kau sembarang ngomong yang seolah-olah kau mengendalikan proses penyidikan. Saya ingatkan, Saudara Sitanggang, sebagai penyidik, ya, supaya Anda on the track. Jangan pancing-pancing kita, pengacara NM, untuk kita bersikap lebih sedikit agresif. Kenapa? Karena semua yang saya lakukan itu berproses. Dulu saya bawa dia ke Kementerian PPA, Fadel. Dibilang, itu Kemen PPA. Apa kepanjangan Kementerian PPA? Pemberdayaan Perempuan Anak. Sekarang pertanyaannya, Fadel itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki, apa urusannya? Nah ini orang apa gitu. Kalau kita nggak tahu, nggak mungkin kita bawa dan kita diterima. Dan saksi itu sudah diperiksa dari Kementerian PPA. Terus apa masalah? Harusnya dia malu gitu loh. Oh ya ternyata ini ya datang gitu. Ternyata diperiksa loh. Ada suratnya, ada jawabannya. Begitu juga dengan yang di UK. Kita sudah ajukan, sudah diterima. Dan sudah diagendakan. Memang pertanyaan kalian dikit, saya jawab banyak. Biar langsung terjawab semua. Dan pemeriksaan Ibu Juliana Fernandez. Ya. Kemudian pemeriksaan Eda. Kemudian pemeriksaan Lopez. Itu sudah kita agendakan. Sudah kita agendakan untuk nanti memberikan keterangan sesuai dengan surat kami kepada penyidik gitu. Nah, suratnya itu sudah kami sampaikan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan itu kami agendakan menjadi hari apa ya kemarinnya? Sebentar, ya. Jadi itu kan seharusnya kan hari ini. Harusnya hari ini. Jadi kami agendakan pemeriksaan itu menjadi minggu depan. Minggu depan sudah diatur jamnya, yaitu jam 14 waktu Indonesia Barat dan jam 7 pagi waktu UK, Inggris. Nanti tiga-tiga akan diperiksa dan dilakukan melalui Zoom. Dan saya akan datang. Nanti kita pandu bareng-bareng, ditanya di sana, apa yang dijawab, ya dia akan jelaskan semuanya. Yang dia tahu, yang dia pahami. Kan nggak bisa terpotong. Sekarang akar masalahnya ini di mana sih? Kan nggak mungkin ujuk-ujuk orang ini pacaran terus dibilang-bilang hamil, dibilang-bilang aborsi. Loh, kan dia LDR dulu, begini-begini, kan dilihat dulu. Terus siapa pacar pertamanya, pacar keduanya. Gak ada pengakuan dari sana, saya kan nggak lihat, yang lihat kan mereka.
Lah kenapa dibilang kami nggak bisa mendatangkan itu karena dianggap nanti yang bicara melalui kamera atau apa handphone. Nah, sekarang saya tanya, dia juga bilang ada saksi dari Malaysia. Nggak pernah dibilang itu sama kita. Kalau kita bilang, kita sebut kepada publik Juliana Fernandez, Ibu Juliana, Saudari Eda, Saudara Lopez. Itu baru gentle sebagai seorang lawyer, ya. Begitu. Bang, jadi itu tepatnya kapan Bang? Minggu depannya itu hari Minggu dan depan yang saya agendakan itu di antara hari Senin sampai Kamis. Nanti saya kabari kalian. Saya oke, pasti tapi info. berarti nggak ada kendala ya Bang? Maksudnya mau by Zoom, by apapun itu. Sudah disepakati dan saya sudah WA Pak Kapolres, saya sudah WA Kasareskrim, saya sudah WA Kasih Humas dan sudah dijawab oleh Kasih Humas, siap Bang. Artinya saya sudah sampaikan ini surat kuasa dari Ibu JF. Kemudian kan nanti ketemu, benar nggak Anda memberikan kuasa kepada Pak Rasman? Kan dia bisa bahasa Indonesia juga, benar. Terus kalau dia memang bisa by Zoom begini, kenapa mesti harus berangkat ke Amerika, ke Inggris sana? Rapat presiden aja dengan para menteri dilakukan kemarin waktu Pak Prabowo ada di luar negeri, dia rapat dengan kabinet, apa putusan kabinet itu dianggap tidak sah? Jangan aneh-aneh lah gitu kan. Jadi maksud saya, nah ini masalah jam terbang dalam pengertian bagaimana cara penanganan perkara gitu kan. Mungkin kalian sudah tahu lah. Dulu kan ini saksi utama, saksi pamat penting. Si NM bilang, ini segera pakai baju oranye, tidurmu enak-enak dulu, nanti makan masuk. Satu pun nggak ada yang terbukti kata-kata mereka. Ya perkara nanti akan ada proses hukum lain, kita lihat aja perkembangannya. Tapi jangan coba-coba ya, ini saya baru ini senggol sedikit si Tanggang penyidik ya. Saya minta si Tanggang, Anda kalau saya WA balas, bro. Karena klien saya terlapor, saya harus tahu juga informasi dan saya surati. Janganlah semua kasih humas. Anda boleh ngomong, saya tetap konfirmasi. Walaupun saya WA Pak Kapolres, saya WA Pak Kasareskrim, saya WA si Tanggang, saya tetap juga koordinasi dengan Ibu Kasih. Nah, kadang-kadang kita kan belum dijawab Ibu Kasih Humas, ya kita perlu juga. Kadang-kadang adik saya Nurma kan sibuk. Ya jawab dong kita. Dan jangan digambarkan di luar seolah-olah dia tahu semua perkembangan, saya saksi ini hasil penyidikan. Tidak boleh. Penyidik kalau membocorkan hasil penyelidikan dan atau penyidikan kepada terlapor, itu nggak benar. Nggak benar. Ya, kita melapor, kayak saya laporkan Nikita Mirzani. Pak Umar laporkan. Kita hanya cek bagaimana kesaksian saya, Dinda, bagaimana saksi yang dari pihak saya, bagaimana dengan gelar perkara, bagaimana dengan ahli dan lain-lain. Bukan kita tahu semua, masa? Apa harus dibocorkan ya pemeriksaan dari Fadel, apa harus dibocorkan pemeriksaan dari Kemen PPA kepada penyidiknya? Apa kepada pelapornya? Nggak boleh dong. Kan ada rahasia penyidikan. Jangan Anda mengira Anda yang punya apa itu. Jangan Anda mengira Anda yang paling paham proses penegakan hukum. Nggak benar itu. Ya, saya sedang amati. Kalau ada keterangan dari Fahmi yang mengarah kepada keterangan klien kami, wah, saya laporkan ini. Ya, kami sudah buat surat ke Propam, saya akan cek lagi perkembangan di Propam dari laporan kami. Bagi saya, Fadel, kalau dia benar jangan hukum. Kalau dia tidak benar, silakan. Tapi hak-hak dia akan kami bela. Itu. Jadi nggak usah kita berlagak, kita seolah-olah paling tahu dan paling pintar. Tidak ada yang terbukti kata-kata mereka. Begitu. Ya, silakan. Abang, Halo? halo. Jadi Bang, yang mengenai saksi dari luar negeri itu sudah memang bisa untuk Zoom ya, via Udah, Zoom. udah disepakati via Zoom. Surat kita juga udah masuk. Kan harusnya hari ini. Kenapa nggak jadi hari ini Bang?
Saya di luar kota. Fadel juga harus dihadirkan. Fadel kan harus dihadirkan juga, karena dia yang tahu ceritanya, karena harus berkenalan, harus ketemu juga dengan Fadel dia kan, biar ngobrol. Dan Fadel itu hari ini jam 11 berangkat ke Malaysia untuk dancer. Nanti tanggal 7, tanggal 8 baru pulang. Begitu. Happy-happy aja tuh, nggak ada masalah. Minggu depannya itu tanggal berapa, Bang? Nanti saya kabari. Yang sudah disepakati dengan penyidik diperiksa melalui Zoom. Oke. Yang kedua, surat kuasa dari Ibu JF sudah, Lopez sudah, Eda sudah ke kami, karena walaupun kita mintakan kita tetap jadi kuasa. Kenapa? Karena akan ada pembicaraan nanti melalui Zoom itu kan, lihat nampak face to face, data semua, kita sinkronisasi. Jadi via Zoom, surat kuasa sudah, surat juga sudah kami berikan. Surat kemarin sudah diantarkan oleh tim saya, dan sudah ada tanda terimanya. Nggak ada masalah. Nah, baru kemudian nanti saya geser lagi setelah itu, berikutnya akan setelah sidang saya dengan kaitan dengan Hotman, nah setelah itu baru Pak Umar Bajide akan menghadirkan saksi laporan dia terhadap Saudari Nikita Mirzani. Begitu